Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hikmah yang ke-106 Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nazarihi. Barang siapa menganggap bahwa sifat lembut Allah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terpisah dari ketetapannya, maka ketahuilah bahwa itu karena sempitnya pandangannya. Jadi jika ada di antara kita berpandangan bahwa ketetapan ketika Allah menetapkan sebuah musibah untuk seorang hamba, Allah tidak menyandingkan rahmat kasih sayangnya kepada hamba tersebut, maka itu karena sempitnya pandangan kita. Karena sempitnya pandangan kita. Contoh, Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Khidir ketika itu dibantu oleh nelayan naik perahu. Setelah sampai, perahunya dirusak. Dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tidak diberikan ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir. Setelah diberitahu oleh Nabi Khidir bahwa ada raja yang datang setelah kita yang akan mengambil perahu-perahu yang tidak rusak, maka dirusak oleh Nabi Khidir. Jadi perahunya rusak tidak diambil, tinggal diperbaiki kan. Akhirnya tidak diambil. Nabi Musa tidak tahu itu. Ini Nabi Khidir yang melakukan. Bagaimana jika di dalam kehidupan kita itu Allah yang menetapkan? Mungkin tidak ada sifat lembut Allah di dalam ketetapan tersebut, tidak ada sifat kasih sayang Allah di dalam ketetapan tersebut, tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah pasti akan menyertakan sifat lembutnya, sifat kasih sayangnya kepada hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Ada orang setiap kali dia mengambil uang, harta dari orang lain yang bukan haknya, keluarganya pasti ada yang sakit. Dan jumlah yang dikeluarkan lebih besar daripada yang dia ambil. Itu artinya apa? Itu artinya Allah ingin membersihkan keluarga itu dari barang yang haram. Ini gimana sih Allah kok nguji saya? Dia nggak sadar dia ngambil harta orang. Dia mengambil hak orang. Maka di balik ujian itu, musibah itu, Allah membersihkan hartanya. Agar apa? Agar sampai kepada yang berhak. Agar sampai kepada yang berhak. Dan itu banyak cerita seperti itu. Maka hati-hati dengan barang-barang yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, keluarga kita dari barang-barang yang haram. Itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang melakukan kesalahan. Mungkin di mata dia itu, oh ini bagaimana. Tapi sebenarnya itu membersihkan. Dan itu sunnatullah seperti itu. Setelah sehat diberikan sakit. Karena dengan sakit ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kecil kita. Diberikan kaya, kemudian jatuh miskin. Itu agar dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Dan semuanya dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ditetapkan dalam keimanan, dalam keyakinan, tidak dibalik ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahu latifun bi'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut bi'ibadihi atas hambanya. Yarzuqu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rizki kepada yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz. Dialah zat yang maha qawi, maha kuat. Al-aziz, maha diktator, maha perkasa. Maka di sini dikatakan Al-Latif. Ya, Al-Latif itu maha lembut. Allah itu maha lembut. Maha penuh kasih sayang. Dan di sini Allah yang mengetahui detil dari segala hal. Allah yang mengetahui detil dari segala hal. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan suatu pelajaran, suatu hikmah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya dengan sifat latifnya, dengan sifat kasih sayangnya, dengan sifat lembutnya. Tidak mungkin Allah menyampaikannya dengan cara yang kasar sekali, tidak mungkin. Jika kita merasa Allah itu kasar, keras, maka kita saja yang belum paham. Di sini dikatakan likusuri nazarihi, karena sempitnya, kurangnya pandangannya. Anak kita yang kecil, ketika kita larang, oh jangan minum es, jangan makan sembarangan, jangan makan ini, jangan makan itu, mereka tetap saja melakukan apa yang kita larang. Karena apa? Karena kenikmatan di lidah. Karena kenikmatan di lidah. Setelah itu beberapa hari sakit. Radang lah, demam lah, inilah, itulah. Dan itu di luar kontrol kita. Ketika seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu, hanya merasakan nikmat itu di lidah. Maka kenikmatan kehidupan kita di dunia ini bukan hanya ketika kita mendapatkan rizki sehat, bukan. Tapi ketika rizki sakit itu di dalamnya juga ada kenikmatan. Hanya difahami oleh yang faham. Dianugerahi nikmat yang besar. Juga ada nikmat yang dianugerahi musibah tapi melahirkan kesadaran dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat sakit, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan sesuatu. Nah, sesuatu itu hanya kita yang paham. Jika tidak paham, tanyakan. Jika tidak paham, tanyakan kepada yang paham. Bukankah para sahabat demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Sayyidina Umar banyak belajar dari Sayyidina Abu Bakar? Bukankah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman juga diberikan nasihat oleh Sayyidina Ali dalam memimpin? Dan seterusnya. Itu mereka saling menasehati untuk memahami ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan ini. Bukankah Sayyidina Umar marah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, meninggal, saya penggal lehernya. Karena apa? Karena Sayyidina Umar belum memahami ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketetapan di sini butuh difahami, dan memahami ketetapan itu sulit sekali. Sulit sekali. Seperti anak kita yang sulit memahami nasihat kita karena nikmatnya makanan yang mereka rasakan di bibir mereka, di lidah mereka. Sedangkan kita yang paham, sekarang sudah tahu. Sekarang kita sudah tahu, sudah dewasa. Maka demikian juga kedewasaan kita dalam memahami ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.